Bab 1739. Dinding memiliki telinga. Langit terdistorsi ketika planet 5 elemen ilusi runtuh. Langit seakan pecah berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Jika bukan karena mereka bertiga, kebalikan dari formasi roda jantung 9 siklus akan membunuh semua orang di sini. Bukan Wang Lin yang kejam, tapi dia sendiri yang mengalami hal yang sama. Wang Lin muncul di langit yang terdistorsi dan dengan tenang memandang planet ini. Dia melihat ratusan petani yang tidak sadarkan diri, Nado, lelaki tua dengan lengan kanan patah, dan 3 pria paruh baya muram menatapnya. Meski ketiga pria itu tampak setengah baya, aura kuno mereka menunjukkan bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Pakaian aneh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah kultivator dari dunia gua, melainkan dari benua astral abadi. Setelah tatapan Wang Lin menyapu, dia tetap tenang dan melambaikan lengan bajunya. Dia menggenggam tangannya. Saya adalah Wang Lin dari dunia gua. Saya datang menemui Anda rekan-rekan kultivator dari benua astral abadi dan datang untuk menyambut Anda semua sebagai tuan tanah. Apakah kalian semua telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini? Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Pikirannya sudah terluka oleh formasi tersebut, dan guncangan ini menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresi ketiga orang yang keluar tidak berubah, tapi pupil mereka mengecil. Pandangan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih dingin. Setelah Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tangan kanannya mengepal. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul pada saat yang sama, dan bayangan Dao kuno yang besar muncul di belakangnya. Bayangan itu menembus langit dan memenuhi langit sepenuhnya. Ia mengepalkan tangan kanannya, tindakannya dengan sempurna meniru tindakan Wang Lin. Klan Dao kuno, ekspresi salah satu pria paruh baya berubah, dan mereka bertiga menyerang Wang Lin. Salah satunya berubah menjadi naga raksasa 9 warna yang menyapu langit. Orang lain diselimuti gas hitam yang berubah menjadi hantu raksasa. Hantu itu galak dan bergegas maju. Orang terakhir tercakup dalam 5 elemen. Logam, kayu, air, 5, dan tanah mengelilinginya dan ilusi 5 elemen bersinar di sekelilingnya. Mereka mengembun di sekujur tubuhnya, dan dunia berubah warna saat dia mendekati Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia berjalan menuju menara. Dia hendak meninjunya, tapi 3 orang yang mendekat menghentikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak khawatir sama sekali. Karena dia berani datang ke sini, dia tentu saja sudah bersiap. Meski ketiganya tidak lemah, Wang Lin tidak peduli. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin melambaikan tangan kirinya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melambaikan tangan kirinya. Tubuhnya yang besar memutar dan menyelimuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, mantra dari ketiganya tiba dan bertabrakan dengan bayangan Dao kuno yang melindungi Wang Lin. Bayangan itu bergetar dan tidak mampu menahan pukulan kuat itu. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba ia roboh. Runtuhnya bayangan Dao kuno menciptakan gelombang kejut yang kuat yang meledak keluar. Bumi bergetar dan ketiga pria paruh baya itu didorong mundur beberapa ribu kaki sebelum mereka bisa berhenti. Bayangan Dao kuno telah meledak, tapi Wang Lin tidak terluka sama sekali. Semua ini sesuai dengan rencana Wang Lin. Saat bayangan itu runtuh, Wang Lin melangkah maju dan muncul di atas menara. Tangannya mengepal dan menghantam menara.
Alasan Wang Lin datang ke planet 5 elemen adalah karena pukulan ini. Tujuannya adalah untuk mengusir semua kekuatan tersembunyi di planet 5 elemen. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan tersembunyi kedua di samping All-Seer itu. Dia ingin melihat seberapa tajam paku ini dan seberapa dalam paku itu. Tanda seru. Hanya ketika dia sepenuhnya memahami semua ini dia dapat menetapkan rencananya untuk menemukan jiwa ketiga. Dia akan memaksa mereka keluar dari bayang-bayang. Dunia tampak redup karena ledakan bayangan Dao kuno sangat besar. Gelombang kejut yang kuat menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya, mencegah semua orang di sini untuk bergerak maju. Dampaknya seperti suara gemuruh yang menyapu semua rintangan di hadapan Wang Lin. Hal ini memungkinkan pukulannya menghantam menara. Ekspresi ketiga pria paruh baya itu berubah. Mereka ingin maju untuk menghentikan Wang Lin, namun, mereka dihentikan oleh ledakan bayangan Dao kuno. Semua ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Tinjunya bergemuruh. Pukulan ini dipenuhi dengan tekad dan kultivasi penuhnya. Dia semakin dekat ke menara. Namun, pada saat ini, aura kuat datang dari lantai 4 menara ini. Saat aura ini menyebar, seorang pria muda berpakaian hitam keluar dari lantai 4. Pemuda ini tampak biasa saja, tetapi matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia adalah pemuda yang telah keluar dari celah spasial selama pembalasan ilahi Wang Lin. Pemuda ini berada di Sungai Panggil untuk mencari sesuatu, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia kembali, tidak berdaya, dan berkultivasi dengan pintu tertutup di lantai 4. Dia dipaksa keluar oleh Wang Lin saat ini. Dia mengenal Wang Lin, dan Wang Lin telah bertemu dengannya. Itu kamu. Saat pemuda itu muncul, Wang Lin melihatnya. Wang Lin hanya melihat pemuda ini sekali. Pemuda itu sedang memegang cermin kuno di dalam alam surgawi kuno di atas patung dewa kuno. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Pemuda itu tidak berbicara tetapi melangkah ke arah Wang Lin. Saat pukulan Wang Lin turun, pemuda itu menunjuk ke depan. Saat dia mengirimkan segel, 6 bunga hitam ilusi raksasa muncul. Keenam bunga itu sedang mekar penuh, dan saat pemuda itu menunjuk, bunganya bersinar terang. Sebuah lengan keluar dari setiap bunga, dan keenam lengan dengan kulit seputih mutiara menunjuk ke arah tangan Wang Lin. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Pukulan Wang Lin bergetar dan dia jelas merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya dari keenam lengannya. Hal ini menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah. Para pemuda juga menderita. Wajahnya menjadi pucat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. 6 bunga di belakangnya roboh. Cocok secara merata. Saat Wang Lin mundur, 6 bunga hitam muncul di lengannya seolah-olah tercetak di kulitnya. Lengannya mulai membusuk, dan cairan sakit keluar. Rasa sakit yang hebat memasuki pikiran Wang Lin dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Bintang ilusi muncul di antara alis pemuda itu. Sebuah bintang juga muncul di mata kanan dan kirinya. Ini adalah hasil dari budidaya Dao kuno Wang Lin yang digabungkan dengan budidaya kultivatornya. Setelah bintang muncul, mereka berubah menjadi dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Mereka ada dalam pikiran pemuda dan menyerang jiwa asalnya. Ekspresi pemuda itu tenang sejak awal, dan dia tetap tenang. Hanya dengan ketenangan ini, Wang Lin menganggap orang ini sangat kuat. Wang Lin tidak tahu bahwa pemuda bernama Yun Yifeng ini sangat terkenal di sekte Gui Yi di benua astral abadi. Dia menduduki peringkat ketiga di antara murid inti.
Dia mengikuti pamannya ke dunia gua, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia mengasah dirinya di dunia gua dan memperoleh kekayaan besar. Begitu dia kembali ke benua astral abadi, dia akan menjadi seperti putra surga yang bangga dan dapat memperjuangkan posisi pertama di antara murid inti. Dengan identitasnya sebagai murid pertama dari Sekte Guiyi, namanya akan tersebar jauh di antara 9 sekte dan 13 faksi. Keduanya tidak berbicara sama sekali. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 dari 6 bunga hitam segera menghilang. 3 bunga yang tersisa runtuh untuk pemulihan tubuh kuno abadi ini. Lengan kanannya pulih sepenuhnya. Sedangkan untuk kaum muda, dia punya metodenya sendiri. Tangannya membentuk segel lalu dia menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Lalu dia mengeluarkan pil mirip biji dan menelannya. Pil itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan aneh di tubuhnya dan membunuh bayangan klan kuno di dalam dirinya. Namun, pemulihannya beberapa napas lebih lambat dibandingkan Wang Lin karena dia harus menelan pil. Beberapa saat ini sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Dia tidak menyerang pemuda itu tetapi membentuk tinju dan meninju menara saat pemuda itu pulih. Kali ini, pemuda tidak bisa menghentikannya. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh. Menara itu bergetar dan sepertinya menyerap pukulan Wang Lin. Ia mulai runtuh dari bawah. Debu dalam jumlah besar berterbangan ke udara, dan bagian bawah menara hancur hingga lantai 4. Menara itu tiba-tiba meledak, tetapi 3 lantai teratas tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Mereka melayang di sana dan memancarkan cahaya cemerlang. Ketiga lantai ini tampaknya terpisah dari menara lainnya. Seolah-olah orang-orang asli dari Sekte Guiyi hanya membawa 3 lantai ini dan keturunan mereka membangun lantai di bawahnya setelahnya. Saat bagian bawah menara runtuh, suara tua namun kuat terdengar dari lantai 3. Suara ini seperti guntur, tetapi melampaui guntur apapun. Dunia berubah warna dan suara terdengar seperti hukum. Junior barbar Dao kuno, klan Dao Anda adalah yang terlemah di antara 3 klan kuno. Kalian semua hanyalah orang barbar. Bahkan jika kepala keluargamu datang sebelum Sekte Guiyi kami, kalian semua hanyalah orang barbar. Suara itu dipenuhi dengan arogansi saat dia mendatangi Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa merasakan emosi apapun, di luar planet ini, ekspresi Xuan Luo menjadi redup. Tidak ada yang berani menghina klannya seperti ini sebelumnya. Lelaki tua dari lantai 3 adalah yang pertama. Namun, jika lelaki tua arogan ini mengetahui bahwa Xuan Luo telah mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Apakah dia akan takut sampai kehabisan akal? Bab 1740. Armor Elemen Ganda 1. Kata-kata lelaki tua dari lantai 3 bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga didengar oleh Yun Yifeng dari Sekte Guiyi. Yun Yifeng mengerutkan kening. Dia biasanya terlihat sangat santai, tapi itu hanya di permukaan. Kebanggaannya berasal dari akarnya, dan karena kesombongan inilah dia tidak repot-repot mempermalukan orang lain dengan kata-kata juga. Dia menemukan hal-hal seperti ini berada di bawahnya. Yun Yifeng mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin dan menguap. Dia mundur ke samping dan mengabaikan apa yang terjadi. Saat kata-kata itu keluar dari lantai 3, ada kilatan warna hijau dan kuning. Saat kedua warna itu menyebar, seorang lelaki tua berambut putih yang tampak bangga berjalan keluar dari lantai 3.
Tubuh lelaki tua ini dikelilingi oleh kekuatan kayu dan tanah. Saat dia berjalan keluar, orang bisa melihat bayangan pohon yang menjulang tinggi dan badai pasir di belakangnya. Tekanan dari budidaya Arcane Void tahap pertengahan menyebar dari orang tua itu. Setelah dia keluar, dia melambaikan tangan kanannya ke menara dan layar cahaya muncul di sekitar menara untuk melindunginya. Itu sangat kuat, dan akan sulit untuk menghancurkannya dengan cepat. Mendobrak planet 5 elemen dan membalikkan roda hati. Kamu punya nyali, nak. Karena kamu datang hari ini, jangan pergi. Aku akan memberitahumu bahwa ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh klan Dao kunomu. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan dingin. Aku akan menangkapmu dan membiarkan seniormu datang untuk menerima dosamu. Dia tidak tahu Wang Lin adalah seseorang dari dunia gua. Setelah melihat kekuatan Dao kuno Wang Lin, dia berasumsi Wang Lin juga berasal dari benua astral abadi seperti mereka. Dia tidak mengira Wang Lin datang sendirian, dan kemungkinan besar ada orang lain dari klan Dao kuno juga. Sepertinya mereka di sini bukan untuk mencari harta karun itu tetapi untuk menemukan Yemo. Orang tua itu sendiri yang memikirkan semua ini, dan dia yakin apa yang menurutnya setidaknya 80% benar. Setelah berbicara, dia menyerang ke depan dan melambaikan tangan kanannya. Suara letupan terdengar dari bayangan pohon raksasa. Pohon itu berputar dan menyusut hingga menjadi kumpulan lampu hijau di tangan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, lampu hijau berubah menjadi cambuk hijau. Cambuk ini dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas kayu. Di tangan lelaki tua itu, dia melambaikannya dan suara letupan bergema. Itu tampak seperti ular piton hijau saat menyerang Wang Lin. Dunia berubah warna, seolah-olah segalanya harus runtuh sebelum cambuk. Harta karun yang terkenal dari Sekte Guiyi adalah cambuk mereka. Cambuk mereka sangat terkenal di benua astral abadi, dan semuanya memiliki metode produksi yang berbeda. Wang Lin tidak bisa melihat dengan jelas penampakan cambuk hijau itu, dia hanya bisa melihat lampu hijau. Lampu hijau yang mendekatinya dipenuhi dengan elemen kayu. Mata Wang Lin berbinar, masih belum ada pergerakan dari dua lantai tersisa. Orang tua dari lantai 3 sudah memiliki kultivasi yang mengejutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat dua lantai yang tersisa. Wang Lin mundur beberapa langkah. Saat cambuk hijau mendekat, kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Saat telapak tangannya didorong ke depan, jari-jarinya mengepal, dan dia menariknya kembali. Cetak karma. Dengan tarikan ini, lampu hijau diambil dari cambuk dan dikirim ke genggaman Wang Lin. Dia tanpa ampun meremas dan lampu hijau runtuh. Gemuruh menggelegar bergema dan cambuk itu berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, rumput di planet ini dengan cepat layu dan berubah menjadi kekuatan kayu yang berkumpul di dalam cambuk. Dalam sekejap, esensi yang diekstraksi oleh karma Prin Wang Lin telah dipulihkan. Cambuk itu menyerang dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ada ledakan yang menggelegar dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Cambuk itu tidak menyentuh tubuhnya tetapi berhenti sejauh 7 kaki. Riak yang diciptakan oleh cambuk menyebabkan Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menekan darah di tenggorokannya. Orang tua itu tertawa dengan arogan dan menyerang sekali lagi. Kali ini, sasarannya adalah kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai menyimpulkan. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh,
Tujuannya berada di sini adalah untuk melihat seberapa dalam paku itu dan seberapa kuat para pembudidaya asing ini. Wang Lin tidak terkejut dengan tingkat kultivasi lelaki tua itu, tetapi terjerat oleh lelaki tua ini berarti dia tidak bisa memaksa keluar dua orang terakhir yang bersembunyi di dua lantai terakhir. "Wip, aku juga punya." Sesaat, mata Wang Lin berbinar. Pikirannya sama liciknya dengan pikiran iblis, sehingga ia mampu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan dan sol lasernya muncul. Cambuk itu menyerang dan suara retakan bergema. Cahaya keemasan dari sol laser sepertinya bersaing dengan lampu hijau. Saat lelaki tua itu melihat sol laser, dia terkejut, tetapi dia segera teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi suram. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin memegang sol laser dan berjalan ke depan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sol laser bertabrakan dengan cambuk hijau. Dari jauh, kedua cambuk itu tampak seperti dua ular piton raksasa. Ketika mereka bertabrakan, mereka menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Cambuknya lembut, dan saat disentuh, cambuknya saling berpilin seolah-olah menyatu, sehingga sangat sulit untuk memisahkannya. Cahaya keemasan dan lampu hijau bercampur menjadi satu saat suara gemuruh bergema. Wang Lin memegang sol laser di tangan kanannya dan lelaki tua itu memegang cambuk hijau. Kedua cambuk itu seperti dua tongkat di tangan mereka. Saat ini, keduanya menarik secara bersamaan. Pembuluh darah di wajah lelaki tua itu membengkak saat semua budidayanya masuk ke tangan kanannya dan meletus saat dia menarik cambuk. Namun, dia hanyalah seorang kultivator. Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno, dan tidak ada apapun di dunia ini yang memiliki tubuh lebih kuat daripada yang kuno. Wang Lin tidak hanya memiliki garis keturunan Dao kuno, tetapi avatarnya juga memiliki 7 esensi. Esensinya juga meletus dan memasuki lengan kanannya, menyatu dengan kekuatan Dao kuno miliknya. Seiring dengan fakta bahwa tangan kanan Wang Lin adalah milik Yemo, kekuatan fusi mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap pertengahan Arcane Void, membandingkan kekuatannya dengan Wang Lin sungguh konyol. Dengan satu tarikan, dunia bergemuruh dan kedua cambuk itu mengeluarkan suara yang membuatnya seolah-olah mereka tidak tahan lagi. Dalam sekejap, cambuk itu dicabut dari tangan lelaki tua itu, meninggalkan bekas darah di tangannya. Dengan keras, kedua cambuk itu ditarik ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat suram, dan tangannya membentuk segel saat dia mundur dengan cepat. Cambuk hijau yang ditarik oleh Wang Lin segera runtuh menjadi lampu hijau yang terbang kembali ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, badai pasir di belakang lelaki tua itu bergerak maju dan mengelilinginya. Suara retakan bergema dan lampu hijau memasuki badai pasir. Badai pasir dengan cepat menyusut dan membentuk baju besi yang berisi elemen kayu dan tanah. Armornya berwarna kuning tanah dan berisi pola hijau seperti bunga. Dilihat dari kejauhan, warna hijau itu menarik sebuah pohon raksasa. Ketika baju besi itu muncul, budidaya lelaki tua itu tiba-tiba meletus dari Arcane Void tahap tengah ke puncak Arcane Void tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari puncak Arcane Void. Ini adalah baju besi dari Sekte Guiyi. Namun, semakin kuat armornya, semakin sulit untuk mengendalikannya, dan akan menimbulkan kerugian besar bagi penggunanya. Wajah lelaki tua itu berubah kesakitan,
dan sepertinya ranting-ranting pohon menusuk tubuhnya. Dia mendongak dengan ekspresi garang dan melolong menyakitkan sebelum bergegas maju. Saat dia menyerang, bumi bergerak seperti gelombang. Bukit-bukit raksasa muncul dan bergerak bersamanya. Juga pada saat ini, semua rumput di planet ini layu dan berubah menjadi untaian hijau yang berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Itu berubah menjadi sejumlah besar pohon menjulang tinggi yang bergerak. Pohon-pohon ini tampak seperti hutan lebat, dengan cepat membentuk manusia pohon raksasa. Pengkhianat ini tingginya lebih dari puluhan ribu kaki dan melingkari lelaki tua itu. Ia mendekati Wang Lin dan tangan kanannya menghantamnya. Mati untuk orang tua ini. Suara mendengung bergema dan pukulan pohon raksasa itu muncul di mata Wang Lin. Bumi membentuk pusaran di bawah Wang Lin dan badai pasir mengelilinginya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berputar mencoba merobek tubuh Wang Lin. Di dalam badai pasir, Wang Lin merasa tenang. Semua ini sesuai ekspektasinya. Saat badai pasir mengelilinginya dan pukulan dari pohon mendekat, Wang Lin menutup matanya saat dia meringkuk. Mantra kuno abadi menyelimuti tubuhnya. Di luar planet 5 elemen, Grand Empyrean Xuan Luo melihat apa yang terjadi di planet ini. Dia telah memulai tes Wang Lin sejak lama, dan saat ini dia sangat puas. Matanya menampakkan cahaya yang aneh. Ini adalah mantra yang mirip dengan benda surgawi abadi. Apa yang akan dia lakukan? Bab 1741, Kaisar Besar Xuan Luo. Wang Lin mundur ke langit dan mendarat di belakang Nether Beast raksasa dengan 2 langkah. Nether Beast tidak terlihat saat Wang Lin memanggilnya. Sekarang setelah muncul, Wang Lin dengan susah payah duduk di punggungnya. Dia menanggung semua luka di tubuhnya saat dia menatap planet 5 elemen. Setelah melihat bahwa tidak ada perubahan pada planet 5 elemen, Wang Lin tahu bahwa pihak lain tidak berani bertaruh. Sebenarnya, meski mereka berani berjudi, Wang Lin masih punya pilihan lain. Dia masih memiliki busur Li Guang. Meskipun dia tidak ingin menggunakannya sekarang, jika menghadapi krisis, dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Meskipun Wang Lin terluka dalam perjalanan ke planet 5 elemen ini, perolehannya juga besar. Dia menekan tubuhnya beberapa kali dan menekan rasa sakitnya. Nether Beast perlahan mundur dan meninggalkan ruang di sekitar planet 5 elemen. Itu muncul kembali di Brilliant Void. Level kultivasi orang tua bernama Ma itu bahkan lebih kuat daripada Sovereign. Bahkan jika dia belum mencapai tahap Void Tribulan, dia pasti telah melewati beberapa arcane tribulan. Juga, lantai pertama menara berisi baju zirah, bukan manusia. Budidaya sekte Guiyi ini sangat aneh. Mereka sebenarnya mengandalkan armor itu. Armor di lantai pertama itu kemungkinan besar milik lelaki tua bernama Ma. Jika itu benar-benar miliknya, tingkat kultivasi apa yang akan dia capai setelah memakainya? Wang Lin merenung. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Ma menjadi murung dan menatap ke langit. Dia ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan antara menahan atau menyerang. Dia tidak yakin apakah Wang Lin benar-benar sudah menyiapkan cadangan. Namun, karena Wang Lin berani datang ke tempat berbahaya seperti itu dan bahkan memaksanya mengembalikan pedang darahnya, Wang Lin pasti sudah bersiap. Sambil merenung, mata lelaki tua bernama Ma itu menjadi dingin. Saat dia berdiri di sana, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Orang tua yang mengenakan baju besi elemen ganda dengan hormat berdiri di sana dan tidak berani mengeluarkan suara.
Ada juga 3 pria paruh baya dari lantai 5 hingga 7. Mereka semua dengan hormat berdiri di sana dan sepertinya takut pada lelaki tua bernama Ma ini. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu?" Meskipun kata-katanya tidak ditujukan kepada siapapun, hanya Yun Yifeng yang merenung dan menjawab perlahan. Junior tidak percaya bahwa Dao Surgawi dapat melahap kita. Paman menemukan beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi, dan saya mencarinya selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak menemukan apapun, saya punya beberapa spekulasi. Dao Surgawi telah terpecah. Meski anak itu menjadi tuannya, itu belum lengkap. Meskipun Dao Surgawi yang tidak lengkap dapat melahap semua makhluk hidup, ia tidak dapat melahap mereka yang memiliki kultivasi yang kuat. Dia pasti datang ke sini karena dia mengetahui kita datang dari luar dunia gua entah dari mana. Sekarang adalah momen kunci untuk menemukan jiwa ketiga, dan dia harus mengkhawatirkan hal ini. Jadi, dia datang ke sini untuk memaksa kita keluar dari persembunyian, dan sekarang dia tahu segalanya tentang kita, dia bisa membuat rencananya. Tentu saja ini hanya dugaan Junior. Jika ini benar-benar alasan dia datang, dia benar-benar sesuatu. Seharusnya begitu. Selain Dao Surgawi, dia harus memiliki rencana cadangan jika dia berani datang ke sini dengan tenang. Mata lelaki tua bernama Ma itu berbinar dan dia mengalihkan pandangannya dari langit. Dia memandang semua orang yang hadir dengan ekspresi muram dan hendak kembali ke menara. Namun, pada saat ini, suara tenang bergema di seluruh planet 5 elemen. Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar? Saat suara itu muncul, ekspresi lelaki tua bernama Ma berubah, pupil matan. Ia menyusut, dan keringat dingin menutupi dahinya. Meski suaranya tenang, namun mampu membuat hati bergetar. Orang tua bernama Ma bukanlah satu-satunya yang seperti ini. Ekspresi Yun Yifeng berubah drastis dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Ada juga 3 lainnya. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Adapun lelaki tua yang mengenakan baju besi elemen ganda, wajahnya segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara itu memasuki hati semua orang, dan rasa takut muncul dari tubuh mereka. Ketakutan ini cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan hidup mereka. Ketiga pria parubaya itu batuk darah dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Seolah-olah ada orang tak kasat mata yang mendekat dan mendorong mereka menjauh. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Saat riak bergema, sesosok samar muncul dan berjalan menuju planet ini. Sosoknya tidak tinggi, namun penampilannya menyebabkan bumi bergetar dan menyebabkan planet 5 elemen hampir runtuh. Setiap orang diliputi rasa takut, seolah-olah sosok ini mempunyai kekuatan untuk menghancurkan surga itu sendiri. Setelah dia muncul, seluruh planet menjadi sunyi senyap. Bahkan matahari di langit pun menghilang. Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar di hadapan sekte Guiyi? Suara acuh tak acuh datang dari sosok samar-samar itu. Sosok itu berjalan maju, dan tidak ada yang berani melawan sama sekali. Sosok itu tiba di hadapan lelaki tua yang mengenakan baju besi elemen ganda dan dengan sengaja mencengkeram leher lelaki tua itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tekanan yang mengejutkan tidak pernah berhenti. Orang tua berbaju zirah tidak bisa melarikan diri atau melawan. Saat dia ditangkap oleh sosok itu, dia mulai meronta dengan susah payah.
Sosok samar itu dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Armor elemen ganda Guiyi Sekte yang kuat milik orang tua itu hancur seperti selembar kertas dan menghilang. Kaulah yang mengatakannya. Sosok samar itu menarik lelaki tua itu mendekat dan menatapnya dengan dingin. Adegan ini menyebabkan kaki lelaki tua bernama Ma itu gemetar. Bukan hanya dia, Yun Yifeng juga sama. Agung, Grand Empyrean, bibir lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Hanya ada satu orang yang bisa dengan santai menghancurkan baju besi Sekte Guiyi dan mempertanyakan tentang rasa tidak hormat kepada klan Dao kuno. Xuan Luo Empir Agung. Orang tua bernama Ma itu batuk darah dan mundur beberapa langkah. Ketakutan di matanya sangat mengerikan. Bab 1742. Hari Istimewa. Kamu masih mengenali orang tua ini. Suara tenang sosok samar itu masuk ke telinga lelaki tua bernama Ma. Hal ini menyebabkan hatinya bergetar, dan dia terus mundur. Gigi lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Dia melihat sosok yang samar-samar itu dan dengan jelas mengenali sosok itu. Kekaburan ini bukan disebabkan oleh mantra melainkan efek unik yang dihasilkan dari tekanan 9 matahari. 9 matahari legendaris dari benua astral abadi, kecuali seseorang dari keluarga atau generasi yang sama, jarang terlihat kemunculannya. Perbedaan besar dalam tingkat budidaya dan tekanan para Grand Empyrean menciptakan suasana aneh yang membuat sosok mereka kabur. Jika mereka tidak menginginkannya, maka akan sulit bagi salah satu dari 9 matahari lainnya untuk melihat penampakan aslinya. Tidak perlu membicarakan orang-orang yang lemah seperti semut sebelum Xuan Luo. Saat kata-katanya bergema, Xuan Luo dengan lembut meremas tangannya dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Orang tua yang kehilangan baju besinya roboh menjadi daging dan darah yang menghilang di tangan Xuan Luo. Xuan Luo dengan santai membunuh seseorang dan kemudian melambaikan tangannya seolah ingin menghilangkan bau kematian di tangannya. Dia berbalik dan melihat orang-orang lain di sini. Saat tatapannya menyapu, hati semua orang yang masih hidup bergetar. Selain lelaki tua bernama Ma dan Yun Yifeng, kaki semua orang menjadi lunak dan mereka berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Namun, kakinya gemetar karena telah mencapai batas kemampuannya. Wajah Yun Yifeng pucat pasi dan butiran keringat mengalir, membasahi pakaiannya. Ketika mata Xuan Luo menyapu, seolah-olah langit telah runtuh menimpanya, membuatnya berlutut dan menyembah. Namun, kebanggaan di hatinya tidak memungkinkan dia untuk berlutut. Pada saat ini, dia gemetar dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diremas. Nak, kamu tidak buruk. Grand Empyrean Xuan Luo meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Setelah tatapannya menyapu, tatapannya kembali ke Yun Yifeng. Sangat sulit untuk terus melawan di bawah tekanan saya. Sayangnya, kamu bukan dari Dao kuno, sayangnya, Xuan Luo menghela nafas. Ketika dia menarik pandangannya, Yun Yifeng tidak bisa lagi menahan tekanan. Dia batuk darah dan berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma menahan napas beberapa kali lagi. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sebelum menyerah melawan. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan, dia pasti akan mati. Ekspresinya menjadi redup saat dia berlutut dan tidak bergerak. Tolong berikan wajah tetua kepala Sekte Guiyi dan biarkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan dunia gua ini dan tidak akan pernah datang lagi.
Tangan kanan Grand Empyrean Xuan Luo meraih lantai pertama menara. Lantai pertama runtuh, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya sepenuhnya. Armor hitam itu memancarkan cahaya aneh saat puing-puing berjatuhan. Aku akan mengambil baju besi ini. Ketika Sekte Guiyi Anda merasa Anda memiliki kualifikasi untuk mengambilnya kembali, ambillah secara pribadi dari orang tuanya. Kata-kata Grand Empyrean Xuan Luo tenang, dan armornya sepertinya ditangkap oleh kekuatan 5 elemen. Armor itu terbang menuju Xuan Luo dan menghilang di hadapannya. Kemudian Xuan Luo mendengus dingin dan menghilang di kejauhan. Setelah Xuan Luo pergi, suaranya memasuki hati semua orang di planet 5 elemen. Ini bukan waktunya kalian semua pergi. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Baru setelah Xuan Luo pergi untuk waktu yang lama barulah lelaki tua bernama Ma berdiri dengan ekspresi rumit. Sisanya juga secara bertahap berdiri. Yun Yifeng mengatupkan giginya saat dia melihat ke langit ke arah tempat Xuan Luo pergi. Ekspresinya sangat suram. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Grand Empyrean, men. Jadi matahari ke-10. Yun Yifeng mengepalkan tangannya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu menghela nafas. Dia melihat sekeliling, dan ekspresinya sangat suram. Orang tua bernama Ma perlahan berkata, lupakan saja. Rencana yang telah kita tunggu-tunggu tidak memiliki peluang untuk berhasil sekarang, bahkan jika kita yakin untuk menang. Dengan dia di sini, kita tidak dapat menyelesaikannya. Wang Lin itu datang dari arah yang sama, tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka tidak muncul pada saat yang sama, dan ekspresi Wang Lin dari sebelumnya, dia sepertinya tidak tahu tentang Grand Empyrean Xuan Luo. Dengan mengingat hal itu, alasan mengapa Grand Empyrean Xuan Luo tidak membiarkan kita pergi menjadi jelas. Yun Yifeng berbicara dengan tenang. Dia adalah murid inti dari Sekte Guiyi dan seseorang yang bahkan menurut Xuan Luo berbakat. Dia secara alami sangat licik dan mirip dengan Wang Lin dalam hal ini. Dengan petunjuk sederhana seperti itu, dia bisa mendapatkan 80% atau 90% cerita itu benar. Apa yang dikatakan Feng Er benar, seharusnya begitu. Grand Empyrean Xuan Luo jelas sedang menguji Wang Lin. Dia pasti datang dari benua astral abadi untuk Wang Lin ini. Mata lelaki tua bernama Ma berbinar. Dahulu kala, Ye Mo meninggal di dunia gua ini dan menyebarkan 3.000 tetes darahnya. Wang Lin ini pasti telah mendapatkan warisan Ye Mo dan menarik perhatian Grand Empyrean Xuan Luo. Mata Yun Yifeng bersinar dan dia mulai merenung. Grand Empyrean Xuan Luo tidak akan membiarkan kita pergi, karena dia ingin kita menjadi batu untuk mengasah pisau, untuk menguji Wang Lin. Sebelum dia pergi, dia berkata kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mengerti maksudnya, kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini, kita semua akan mati di sini. Yun Yifeng mengusap pelipisnya. Saat Grand Empyrean Xuan Luo berjalan melewati bintang-bintang, dia melihat ke belakang sejenak. Planet 5 elemen muncul di matanya, yang berkilau karena sedikit kekaguman. Anak itu sangat licik. Sayangnya, dia adalah seorang surgawi. Aku ingin tahu siapa yang lebih licik antara Wang Lin dan dia. Seharusnya orang ini. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Adapun Wang Lin, dia sedang duduk di belakang Nether Beast dengan mata tertutup dan dengan cepat sembuh. Dia terluka parah selama perjalanan ke planet 5 elemen ini, tapi semuanya sepadan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya.
Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan mengeluarkan udara kotor. Sekte Guiyi adalah kekuatan yang kuat dalam mencari jiwa ketiga. Sekarang mereka telah dipaksa keluar dari bayang-bayang olehku, inilah saatnya aku terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Jiwa ketiga, siapa kamu? Tangan kanan Wang Lin menepuk punggung Nether Beast. Binatang itu tiba-tiba melaju dan menghilang di antara bintang-bintang. Ketika muncul, ia berada di luar Sungai Perak di sekitar alam surgawi yang baru. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan Nether Beast. Dia merenung dalam waktu lama sambil melayang di sana. Sosoknya diterangi oleh Sungai Perak namun memberikan perasaan kesepian, seolah-olah jiwanya merasakan kesedihan. Hari ini adalah hari yang istimewa, Wang Lin menghela nafas dan melangkah maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke Sungai Perak. Dia bergegas melewati Sungai Perak dan memasuki alam surgawi. Saat Wang Lin memasuki alam surgawi, Grand Empyrean Xuan Luo keluar. Dia melihat alam surgawi sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan mengikuti Wang Lin. Sosoknya buram dan tidak terlihat. Bahkan jika Anda berdiri di depannya, Anda tidak akan menyadari kehadirannya. Namun, saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Xuan Luo. Xuan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan tatapan Wang Lin. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Karena kamu sudah datang ke sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Suara Wang Lin dingin dan penuh niat membunuh. Mata Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan dirinya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin aku memaksamu keluar? Wang Lin mencibir dan dia melambaikan tangan kanannya. Badai yang terbentuk dari 7 esensinya terbang dan menyapu area di depannya. Saat badai melanda, Wang Lin menatap kehampaan dengan hati-hati. Dan setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia melangkah ke alam surgawi. Sebenarnya, dia tidak memperhatikan Grand Empyrean Xuan Luo, tapi Wang Lin selalu berhati-hati. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia baru saja meninggalkan planet 5 elemen. Dia takut lelaki tua bernama Ma diam-diam mengikutinya. Jadi dia memutuskan untuk tiba-tiba berbalik. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, kemungkinan besar mereka akan tertipu olehnya untuk mengungkapkan diri mereka. Baru setelah Wang Lin menghilang, Grand Empyrean Xuan Luo tersenyum dan mengungkapkan kekaguman di matanya. Anak kecil ini sungguh berhati-hati. Matanya mengandung semacam mantra yang akan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia sedang menatap mereka. Meskipun metode ini sederhana dan tidak semua orang pintar, ini sangat praktis. Xuan Luo tersenyum. Dia memang terkejut dengan kata-kata dan tindakan Wang Lin. Di dalam formasi 5 elemen, saya melihat sifatnya yang mendominasi. Di roda jantung 9 siklus, saya melihat pemahamannya. Di luar menara di planet 5 elemen, saya melihat ketegasan dan kelicikannya. Di sini, saya melihat kehati-hatiannya. Wang Lin ini sangat bagus. Namun, orang yang saya pilih harus menghargai hubungan. Aku ingin tahu apakah dia memilikinya atau tidak. Xuan Luo merenung sambil berjalan melewati Sungai Perak dan memasuki alam surgawi yang indah. Langit alam surgawi berwarna biru dengan awan yang seperti gumpalan asap. Sangat enak dipandang. Tanahnya hijau segar dengan pegunungan dan sungai di kejauhan. Keharuman bumi menyatu dengan dunia,
dan menghirupnya akan menembus jiwa seseorang. Wang Lin kembali ke alam surgawi. Selain Dao Master Blue Dream, tidak ada orang lain yang memperhatikan kembalinya Wang Lin. Wang Lin muncul di hadapan gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup sebelumnya. Melihat ke langit, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi redup. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran dan kesedihan. Setiap tahun pada hari ini, dia ingin membuat dirinya melupakan sesuatu. Seringkali, dia menyibukkan diri sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.